Halo Teaches, kembali lagi di channel Laptop Go. Sebelum kita mulai, buat kalian yang suka konten Teach Review dan beda fitur-fitur keren atau edukasi seputar laptop dan PC, jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi ya, supaya kalian gak ketinggalan konten-konten seputar edukasi menarik lainnya. Oke, hari ini kita mau bahas salah satu keputusan Apple paling kontroversial dalam satu dekade terakhir nih, yaitu Touch Bar di MacBook Pro. Fitur layar sentuh futuristik ini sempat jadi signature, tapi kini udah resmi ditiadakan oleh Apple. Kenapa? Apakah Touch Bar itu evolusi yang disalahpahami atau cuma gimmick mahal dari Apple? Yuk tonton video ini sampai habis, kita bongkar kelebihan, kelemahan, dan alasan kenapa dia sudah ditiadakan oleh Apple. Oke, kita mulai dari fungsi dan kelebihannya. Touch Bar pada dasarnya adalah kontrol kontekstual yang dinamis, artinya dia berubah tergantung aplikasi yang kalian buka. Contoh, kontrol adaptif. Jadi saat di Safari dia menampilkan thumbnail, tab, atau situs favorit kalian. Cukup tap untuk pindah tab. Nah, saat di foto juga kalian bisa menggeser slider kecerahan, kontras, atau memotong foto dengan cepat. Terakhir, saat mengetik muncul saran kata seperti di iOS dan juga emoji yang bisa dipilih tanpa perlu buka menu. Ini benar-benar mempermudah kerja. Yang kedua, Touch ID. Jadi di ujung kanan Touch Bar itu ada Touch ID yang berfungsi sebagai tombol power dan sensor sidik jari. Nah, ini salah satu kelebihan besar dari Touch Bar. Fungsinya supaya buka kunci MacBook itu lebih cepat, untuk autentikasi pembayaran Apple Pay dan memasukkan sandi aplikasi pihak ketiga. Nah, ini jauh lebih nyaman dan aman daripada mengetik sandi berulang kali. Yang ketiga, kustomisasi. Kalian bisa banget nih drag and drop dan menyesuaikan tombol pintasan yang muncul di control strip bagian kanan di Touch Bar ya, sesuai kebutuhan kalian. Touch Bar ini menjanjikan produktivitas yang lebih baik dan akses cepat ke alat yang sering digunakan tanpa harus memindahkan kursor mouse lagi. Lanjut, kita ke pembahasan kelemahan dan alasan kenapa dia sudah ditiadakan oleh Apple. Seperti yang kita tahu, Touch Bar itu akhirnya ditiadakan atau dihapus di MacBook Pro model 2021 ke atas. Kenapa? Ini dia kelemahannya. Yang pertama, ketiadaannya feedback fisik atau haptic. Ini salah satu kelemahan terbesar. Saat kita menekan tombol fungsi fisik dari F1 sampai F12, kita tuh mendapatkan rasa klik atau tactile feedback. Sedangkan Touch Bar itu layar sentuh datar. Jadi kalau kita mau mengatur volume atau kecerahan, kita harus ngeliat dulu ke bawah ke Touch Bar untuk memastikan jari kita itu menekan tombol yang benar. Nah, bagi sebagian banyak orang atau sebagian banyak profesional, hal ini tuh justru memperlambat alur kerja mereka. Yang kedua, ketergantungan aplikasi pihak ketiga. Meskipun fungsinya tuh keren di aplikasi Apple kan, tapi nggak semua pengembang aplikasi pihak ketiga itu memanfaatkan Touch Bar dengan maksimal. Jadinya fitur ini tuh seringkali kerasa gimmick atau ya mubazir. Yang ketiga, masalah accidental touch. Karena posisinya itu kan sejajar nih dia dengan keyboard, jadi nggak jarang jari kita tuh nggak sengaja nyentuh Touch Bar saat ngetik cepat. Nah, yang bisa memicu fungsi yang nggak diinginkan sama kita. Yang terakhir, tombol escape digital. Bagi developer atau pengguna yang sering banget menggunakan tombol escape, tombol digital di Touch Bar ini kerasa kurang responsif dan kesannya tuh ngerepotin. Dan yap, kelemahan-kelemahan inilah yang ngebuat Apple akhirnya tuh ngebuang Touch Bar dan mengembalikan tombol fungsi fisik dan tombol escape di model MacBook Pro terbaru. Ini salah satu sebuah pengakuan bahwa inovasi itu nggak sesuai dengan kebutuhan sebagian besar pengguna profesional mereka. So, kesimpulannya adalah Touch Bar itu ada inovasi yang berani banget dari Apple, tapi di satu sisi dia menawarkan akses cepat dan fungsi Touch ID yang luar biasa. Tapi di sisi lain, ketiadaan tombol fisik dan feedback yang jelas ngebuatnya itu jadi penghalang bagi banyak pengguna. So, buat kalian yang masih punya MacBook dengan Touch Bar, manfaatin fitur Touch ID dan kustomisasinya di aplikasi yang kalian sering pakai. Jadi, gimana menurut kalian? Apakah Touch Bar itu layak untuk balik lagi atau kembali? Atau mending gak usah aja? Komen di bawah ya, dan jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya. See you!